Ya, Bapak dan Ibu sekalian, pemantauan saya hingga 1-2 hari yang lalu ini menunjukkan bahwa varian Omikron ini ternyata di Indonesia ya, yang kita menggunakan barometernya di Jakarta, ini ternyata peningkatannya semakin ya harus menjadi perhatian ya. Walaupun tentu kita tidak perlu sampai ke tingkat nervous yang berlebihan, tetapi kewaspadaan, kedisiplinan protokoler itu memang harus kita jaga ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi bagaimana ini Omikron yang telah merebak ya, nantinya data-datanya akan kita ungkapkan secara sekilas begitu, untuk supaya lebih memperkuat ya tadi, terutama perhatian, kemudian setelah itu ya kita harus menerapkan kedisiplinan secara protokoler ya, ini yang utama. Secara protektif ini akan lebih katakanlah lebih simple gitu ya, sehingga kita akan memberikan kepercayaan kita untuk kita selalu aman ya. Oke Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini kita memulai bahwa per 9 Januari ini berarti 2 hari yang lalu ya, data ini telah menunjukkan ada 1.874 kasus ya. Ini kalau kita melihat ya pengamatan dari sebelumnya pada saat Natal kemarin, ini data baru menunjukkan angka 377 kasus ya. Ini kaitannya dengan secara keseluruhan ya. Kita tidak memilah dulu Omikronnya yang mana, nanti kita pilah ya. Tapi ini semua kasus dikaitkan dengan COVID-19 ya. Ini artinya selama liburan ya, baik itu liburan anak-anak sekolah, disertai dengan hari raya Natal dan juga tahun baru, ini menunjukkan bahwa dalam waktu yang singkat ya, ini sudah 5 kali lipat kasus ya. Ini tentunya harus menjadi perhatian ya. Bahkan Bapak dan Ibu sekalian, saya perkirakan nanti setelah tanggal ya di antara tanggal 15 sampai tanggal mungkin sampai akhir bulan, ketika tracing ya maupun testing itu diefektifkan maupun juga diperluas gitu ya, area-areanya yang kemungkinan sudah dipetakan ya, apalagi yang memang sudah ada suspeknya, kemudian juga di situ probabelnya juga sudah diketahui, tentunya nantinya akan menjadi data itu akan menjadi sangat lebih besar lagi ya. Mempelajari dari hal ini, Bapak dan Ibu perhatikan di sini. Nah ini ya, angka-angka ini menunjukkan bahwa ini hanya merupakan satu deret ukur, anggaplah semacam itu ya Bapak dan Ibu sekalian. Walaupun dalam ini Bapak dan Ibu sekalian, angka-angka ini dari permulaan ya tanggal 16 Desember itu diketahui satu orang ya yang kemarin sudah kita ungkapkan, seorang tenaga kebersihan di lingkungan tempat karantina ya, di Wisma Atlet nih Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian dari tanggal 26 Desember ini sudah menjadi 44 ya. Walaupun 44 itu dari jumlah 44 memang betul yang 41 orang itu orang-orang dari mereka yang bepergian dari luar negeri ya Bapak dan Ibu sekalian. Tapi kemudian berikutnya tanggal 29 Desember itu sudah ada 68 orang ya. Ini kasus Omikron, sekali lagi ini kasus Omikron ya. Nah ini terus meningkat terus Bapak dan Ibu sekalian ya. Kalau kita perhatikan sampai akhir Desember ini angkanya sudah menjadi 136 ya. Ini merupakan apa ya namanya perkembangan dari semacam kayak deret ukur begitu ya. Angkanya kelipatan-kelipatan begitu ya. Kemudian sampai tanggal 4 Januari ya, ini kami data sampai dari Kompas TV ya, ini sudah mencapai angka 254 orang ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, coba kita akan mempelajari angka-angka ini dengan pemikiran secara sederhana aja. Untuk apa? Untuk menjadikan kita lebih waspada, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, coba kita perhatikan tayangan berikut ini. Ya, ini sampai dengan tanggal 10, tapi sebenarnya data ini diambil tanggal 8, Bapak dan Ibu sekalian, kemudian ditayangkan tanggal 10 ya, itu sudah mencapai 350 kasus ya yang impor, dan ditambah lagi ada 57 kasus yang transmisi lokal. Ini
artinya Omikron ini sudah menyebar ya pada tingkat ya terutama di wilayah DKI dan sekitar, Jawa Barat, Jawa Timur ya, Jawa Tengah memang belum ada berita ya, tapi moga-moga kita harapkan ya sedapat mungkin jangan sampai ada yang terinfeksi Omikron, tapi tentunya akan susah ya untuk menghindarkan secara absolut begitu ya, artinya itu tidak terkena ya, karena data-data semacam ini akan memberikan gambaran kepada kita. Ini contohnya Bapak dan Saudara. Nih, ini data tanggal 10 Januari ya Bapak dan Ibu sekalian, berarti baru sekitar 2 hari yang lalu. Ini kasusnya sudah mencapai 414 kasus varian Omikron. Ini di DKI saja ya. Nah, ini yang uniknya penambahan sekitar 74 orang dari tanggal 8 Januari tadi yang saya ungkapkan tadi ya. Oleh Kompas diangkat tanggal 10 Januari ya, tapi sebenarnya itu data 8 Januari. Ini Bapak dan Ibu sekalian, ada salah satu kampung namanya Krukut ya, ini di wilayah DKI di sana. Nih, itu dari satu orang ibu-ibu yang pada saat itu dari informasinya sedang menjalani rekreasi di Pantai Anyer ya, katanya gitu ya. Apakah ibu itu serang sendiri apa dengan keluarganya? Tapi yang terbukti pada saat itu yang atau katakan terdeteksi lah seorang ibu itu satu ya. Ketika beliau pulang ke kampung ya. Kemudian setelah terjadi interaksi, ini dalam waktu yang singkat, begitu Bapak dan Ibu sekalian, ketika dilakukan tracing, testing, akhirnya diketahui ya, itu sudah ada 36 kasus Omikron. Ya, sehingga angkanya itu menambah menjadi 414 ini tadi Bapak dan Ibu sekalian ya. Ini artinya apa? Bahwa transmisi yang lokal, transmisi yang ada di Indonesia ini, ya, terutama beberapa wilayah-wilayah kota-kota besar, ini ternyata sangat cepat Bapak dan Ibu sekalian ya. Nah, ini kita sangat bersyukur puji Tuhan ya Bapak dan Ibu sekalian bahwa metode untuk mengetahui berbagai varian ini ya itu sudah bisa dilakukan melalui yang namanya kita biasanya kan harus melalui secara khusus ya, secara khusus itu dalam artian ya harus melalui secara uji genomik ya, tapi yang genomik yang Omikron ini secara khusus gitu ya. Tapi sekarang melalui PCR nih, ini sudah ada ya, karena PCR tertentu yang sudah di-upgrade, diperbarui ya, baik di Jerman, di Amerika dan juga sudah sampai di Indonesia, itu adanya semacam penandaan melalui marking system ya, jadi dilengkapi lah ya di dalam untuk PCR test tadi, sehingga nanti bisa diketahui ya dalam waktu kira-kira sekitar ya 6 sampai 10 jam berikutnya lah ya, dari PCR itu sudah bisa langsung diketahui. Nah, ini tentunya mempercepat kita untuk melakukan semacam deteksi dini atau melakukan semacam pelacaan dari hasil pemetaan yang sudah ada Bapak dan Ibu sekalian. Kita punya pengalaman yang cukup baik dan juga kita juga syukur alhamdulillah ya, Indonesia adalah termasuk salah satu dari 5 negara terbaik di dalam menjalankan vaksinasi ya. Mungkin secara implikatifnya gitu ya, kita katakan penanganan COVID juga lebih terkendali secara baik ya, di antara dunia ini termasuk 5 besar yang terbaik juga ya Bapak dan Ibu sekalian. Oke. Tetapi sisi yang lain saya harus menunjukkan ini suatu prevention, kehati-hatian bahwa ternyata memang Omikron ini memiliki kecepatan yang sangat tinggi dibandingkan dengan Delta ya. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, varian Delta juga jangan diabaikan ya, karena dia juga memiliki pemberatan ya ketika seseorang terkena ya. Artinya itu seseorang itu bisa saja juga yang sudah penyintas bisa juga terkena ya, terutama kasus Omikron ya. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian, sisi yang lain, varian yang lain, terutama varian Delta juga harus selalu dikawal, karena tadi dari angka-angka tadi, dari angka 1.800-an tadi, ini masih didominasi oleh varian Delta ya. Tetapi varian Omikron menyusul dengan kecepatan dari sistem transmisinya ya. Jadi ini sekali lagi dua-duanya baik yang Delta maupun Omikron harus
menjadi semacam perhatian secara khusus ya Bapak dan Ibu sekalian. Oke, kita lanjut Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini juga informasi ya, ini kami tambahkan informasi untuk menambahkan semacam kewaspadaan kita ya. Ini satu keluarga positif Omikron, ini kasus kejadiannya di Bandung ya, memang betul. Keluarga ini baru aja liburan dari luar negeri Bapak dan Ibu sekalian ya. Dari lima orang anggota keluarga ini, satu yang kemarin harus dicek ulang lagi ya, tapi yang 4 itu sudah betul-betul positif Omikron ya, yang dirawat di rumah sakit Al Ihsan ya. Ini menunjukkan lagi ya bahwa Omikron ini memiliki percepatan ya di dalam transmisi untuk penularannya itu memang sangat cepat ya. Data di Surabaya saya belum memperoleh ya angka-angka secara pasti, tapi sudah diberitahukan ada beberapa orang ya memang masih di bawah angka 10 ya sampai kemarin tanggal 10-11 ya. Tapi mungkin hari ini mungkin sudah menambah lagi, saya belum bisa update data ya. Oke, tetapi ini sebagai gambaran ya tadi di Rungkut, kemudian keluarga di Bandung, ini menunjukkan betapa cepatnya untuk transmisi penularannya ya Bapak dan Ibu sekalian. Oke, mari kita lanjut dan saya akan secara perlahan-lahan aja supaya ini menjadikan sesuatu permenungan di tahun baru ini ya, karena kita masih berharap-harap cemas ini Bapak dan Ibu sekalian, hasil dari tracing maupun testing ya tentunya ini memang dilakukan oleh pihak pemerintah ya. Ini nantinya sampai pada akhir bulan Januari ini bagaimana gitu ya, karena sehabis liburan ya, ini kita memiliki pengalaman-pengalaman sebelumnya selalu terjadi eskalasi kenaikan dan juga transmisi dari yang ini lebih intens gitu ya. Jadi kemungkinan besar jumlahnya akan naik secara signifikan ya. Tapi tentunya kita berdoa ya jangan sampai terjadi semacam peak season begitu ya. Karena kita sudah punya pengalaman ya pada bulan Juli Agustus kemarin ya tahun 2021 tentunya. Ini moga-moga jangan terulang lagi ya Bapak dan Ibu sekalian. Moga-moga kita berdoa bersama ya. Moga-moga nanti mengakhiri bulan Januari ini masih dalam kondisi yang terkendali ya, artinya tidak sampai menunjukkan angka-angka 3 digit di bawah, misalnya di atas angka 5.000 dan sebagainya. Ini tentunya kalau sudah mencapai di atas angka 5.000 ya, ini tentu menjadi keprihatinan nasional ya. Karena Bapak dan Ibu sekalian, mereka yang terkena varian Omikron ini memang juga cukup juga rumit ya, karena apa? Dari mereka yang tidak bergejala sampai ada gejala-gejala yang khusus, ya ada perbedaan sedikit begitu ya terhadap gejala-gejala yang lain. Tetapi dia memiliki kecepatan penyebaran yang sangat cepat begitu ya. Ini harus mendapatkan perhatian. Sedangkan dari himbauan kemarin dari Pak Budi sebagai Menteri Kesehatan menyarankan ya mereka yang terkena Omikron yang tidak memiliki pemberatan ya, ini adalah juga di karantina di rumah atau secara mandiri di hotel atau di tempat-tempat yang terkonsentrasi begitu ya, karena tentunya rumah sakit supaya memiliki suatu preparing ya, artinya suatu persiapan yang lebih baik ya. Jadi kalau yang tidak perlu mendapatkan fasilitas kesehatan secara khusus yang nggak perlu harus dirawat di rumah sakit ya Bapak dan Ibu sekalian. Karena kembali lagi pada prinsipnya rata-rata yang terkena Omikron memang tidak memiliki gejala yang makin memberat ya, umumnya juga cepat selesai begitu ya. Tapi dengan catatan karantina tetap minimal 10 hari ya, sampai 14 hari yang untuk mandiri ya. Itu pun tentunya juga harus koordinasi dengan tim kesehatan kita atau tim relawan kita ya, atau para tenaga kesehatan kita yang sudah dipersiapkan di setiap daerah ya, sampai ke tingkat RT ya. Oke Bapak dan Ibu, kita lanjut. Nah, kemudian lalu bagaimana ya kita untuk menyikapinya? Sebenarnya juga kita tidak perlu harus
berlebihan begitu ya, sehingga nervous, sehingga stres dan sebagainya, itu juga akan merugikan kita ya, karena kita akan menurun daya tahan tubuh kita atau imunitas kita. Nah, bagaimana cara menyikapinya? Dari pemerintah pun juga masih kita menggunakan standar-standar yang kemarin, tahun-tahun kemarin dilakukan ya. Jadi pertama memang harus masalah protokoler nih ya, protokoler untuk kita betul-betul menjaga ya 3M ya, 3M itu betul-betul kita terapkan secara disiplin ya. Ini selalu diulang-ulang, diimbau terus karena pada saat-saat ini masyarakat berliburan panjang nih ya, ini semua tempat-tempat liburan ya, hampir di semua kota di Indonesia, Bapak dan Ibu sekalian, sudah nampak ramai ya. Aktivitas masyarakat sudah mulai katakanlah ya, lihatnya ya di beberapa kota itu semacam kayak sudah kejadian normatif gitu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Dan yang cukup memprihatinkan, ini disertai oleh mengendornya kedisiplinan masyarakat kita untuk menggunakan masker ya pada saat terjadi kerumunan, baik itu mungkin adanya ya tempat-tempat rekreasi Bapak dan Ibu sekalian, maupun juga adanya semacam kegiatan misalnya Car Free Day ya, itu sudah disertai dengan aktivitas semacam ini ya, banyak namanya membuka lapak itu ya, pedagang-pedagang kaki lima itu hampir semua di berbagai kota sangat semarak sekali ya. Yang lain ini Bapak dan Ibu sekalian, selain kita tentunya juga senang ya adanya menggeliatnya perekonomian dari masyarakat luas ya, karena sudah kita mengalami satu pengetatan ya selama hampir ya, tapi hampir 2 tahun benar ya, karena kita kalau Indonesia katakanlah mulai bulan Maret tahun 2019 kemarin ya, ini berarti kita sudah memasuki 2 tahun ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sisi yang lain kaitannya dengan prevention gitu ya, masalah varian-varian baru yang terus ada gitu ya, ini tentu kita prihatin. Oleh karena itu tetap saja di dalam kita melakukan aktivitas bersama dengan masyarakat luas ini, masalah penggunaan masker ini harus menjadi perhatian yang harus serius dan disiplin ya Bapak dan Ibu sekalian. Karena apa? Ini merupakan cara yang paling simpel ya untuk menghindarkan bagaimana virus apapun variannya ya, itu saya kira dengan pemakaian masker itu paling sederhana, paling praktis dan paling mudah untuk kita lakukan ya. Moga-moga Bapak dan Ibu sekalian tetap selalu disiplin ya menggunakan masker. Ya kita lanjut Bapak dan Ibu sekalian, dan tentunya jarak 1 meter dan sebagainya ini ya mohon, walaupun tentunya susah ya dalam suasana liburan, berkumpulnya sanak famili, ya, kemudian di sisi yang lain juga aktivitas-aktivitas untuk ya refreshing ya, entah itu pada hari Minggu yang umumnya hari Sabtu atau Minggu ya, itu ada Car Free Day itu biasanya tempat-tempat yang Car Free Day tadi dipakai untuk aktivitas masyarakat ya, melakukan semacam kegiatan ekonomi ya, melakukan ya tadi ya dari pedagang lima, dari ya macam-macam lah ya, apa ya namanya, kegiatan ekonomis yang mendukung ya, karena sudah sekian waktu, ini waktu yang panjang ya Bapak Ibu, 2 tahun itu kan sangat panjang ya. Itu dimanfaatkan sebagai momentum untuk ya tadi ya, bagaimana bisa menutupi atau mengcover dari kebutuhan-kebutuhan yang tentunya selama sekitar 2 tahun tadi terkekang ya, bahkan tentunya akan menimbulkan sesuatu ya tadi ya, apa ya namanya, situasi yang perlu untuk dikompensasi dengan adanya kegiatan setiap ada momen ya, misalnya telah dinyatakan atau ya adanya semacam penurunan penyebaran COVID ini selalu dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi ya, terutama oleh masyarakat luas. Oke Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjut. Kemudian kegiatan sosial ini memang betul-betul harus mendapatkan perhatian ya, dan itu yang selalu ditakutkan oleh
semua lah ya, tidak hanya katakanlah para nakes atau dokter maupun juga ya orang-orang yang memangku untuk memutuskan kebijakan-kebijakan ya dalam rangka memitigasi dari COVID-19 ya. Tapi saya kira menjadi keprihatinan semua. Tapi sisi yang lain kita juga tidak bisa untuk memaklumi gitu ya, karena udah sekian lama ya, selama 2 tahun. Bayangkan aja Bapak dan Ibu sekalian ya, dari berbagai aspek secara psikologis, secara sosial, maupun juga ya secara ekonomis juga. Ini tentunya mau tidak mau ya harus ada semacam upaya menuju keseimbangan gitu kan. Itulah merupakan prinsip-prinsip secara umum dalam kehidupan manusia itu untuk ya bersosial masyarakat tentu ya. Tapi sekali lagi tetap aja kerumunan itu secara intens gitu ya harus dicoba dihindari ya, walaupun sangat susah ya, tapi dihindarkan dan Anda harus memakai masker ya, terutama selalu juga cuci tangan sebagai cara ya. Ini cuci tangan ini ketika Anda di dalam interaksi itu kan selalu ya tangan Anda aktif gitu ya, memegang sesuatu ya, kemungkinan ini menjadi salah satu media penularan ya. Oleh karena itu cuci tangan juga harus menjadi sesuatu yang harus menjadi perhatian ya, selain masker tadi. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, ini masalah vaksin. Hari ini Bapak dan Ibu sekalian, pemerintah sudah menyanangkan untuk vaksin booster ya. Nah, ini juga banyak pertanyaan sebenarnya. Hari ini sebenarnya mau saya bahas, tapi Bapak dan Ibu sekalian, seluruh informasinya itu belum lengkap gitu ya. Oleh karena itu saya memberikan aja sekilas gambaran dari muka-muka pertanyaan dari mereka-mereka yang dari mungkin perhitungan secara waktu ya. Jadi mereka-mereka yang sudah selesai vaksinasi sampai ke penyuntikan yang kedua ya, atau dosis kedua sudah lebih dari 6 bulan ya. Ini merasa tentunya saya kan sudah harus atau bisa mendapatkan vaksin booster gitu kan. Ini salah satu pertanyaannya ya. Nah, sisi yang lain mereka-mereka yang memiliki risiko tinggi ya, terutama ini nakes, dokter dan semua yang memiliki aktivitas harus berinteraksi dengan banyak orang ya. Mungkin mereka-mereka yang di bidang katakanlah pengamanan atau mungkin menjadi tenaga nakes dan sebagainya. Ini tentunya kan harusnya mendapatkan prioritas utama ya. Biarkanlah mungkin booster ini menjadi prioritas dulu mereka-mereka yang saya sebutkan tadi ya. Kemudian saya memberikan gambarannya aja supaya ini juga tidak menjadikan pertanyaan, karena juga selain menjadi pertanyaan juga tentunya keinginan untuk mendapatkan vaksin booster ini sebagai cara pemikiran kita ya, secara program pemerintah begitu, untuk ya kita bisa memprotek dari kemungkinan adanya beberapa varian baru ya yang sangat ditakutkan ya, seperti Omikron, kemudian Delta dan sebagainya. Ini kita akan lebih terasa nyaman gitu ya, safety kita lebih kuat gitu ya. Hanya saya memberikan gambaran secara sederhana Bapak dan Ibu sekalian. Nanti setelah mendapatkan satu informasi yang komprehensif Bapak dan Ibu sekalian, saya akan sosialisasikan, saya akan informasikan vaksin booster kemarin secara lebih mendetail gitu ya. Tapi ini hanya saya memberikan gambaran sesuai dengan sesuatu yang kemarin baru diumumkan dan berikan gambarannya secara sederhana ya. Ini seperti ini ya. Jadi ada 2 skema ini ya, untuk skema bagaimana untuk vaksin booster ini dilaksanakan oleh pemerintah ya. Karena kemarin izinnya baru keluar kemarin Bapak dan Ibu sekalian, dan diterapkan untuk hari ini ya. Bahwa program pemerintah ini ada yang sifatnya gratis ya, untuk mereka siapa saja. Ini nakes ya tentunya termasuk para dokter dan sebagainya. Kemudian lansia, mereka-mereka yang sudah di atas 60 tahun, Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian BPJS Kesehatan yang mendapatkan fasilitas ditunjang pembayarannya ya, itu yang PP1 ya, atau PPI ya, itu ya. Kemudian vaksin mandiri. Nah, ini sampai sekarang, sampai hari ini juga belum diumumkan ini ya. Ini bisa dibiayai perorangan atau suatu institusi atau badan usaha atau tempat perusahaan di mana bekerja ya. Tapi ini belum diatur nih ya. Sampai hari ini kita belum ada aturannya.
atau belum turun gitu ya. Kita menunggu nanti bagaimana untuk Juklak maupun Juknisnya sehingga nanti bisa dikoordinasi dengan Vaskes ya, Vaskes setempat ya. Termasuk diantaranya masalah tarif ya, atau berapa biaya yang harus dibebankan untuk kita mendapatkan vaksin booster tadi ya. Kemudian penjelasan dari Badan POM. Nah, ini ada 5 vaksin booster ya, ada 5 vaksin booster yang direkomend ya. Nah, ini ada yang sifatnya dibagi ya, yang 5 tadi itu ada yang homolog dan heterolog. Nah, apa itu maksudnya ya? Yang homolog artinya kalau tadinya Bapak dan Ibu sekalian dan juga para adik-adik kita yang sudah mendapatkan kelayakan untuk divaksin, misalnya pertama dia menggunakan CoronaVac ya, misalnya Sinovac ya, misalnya. Nah, itu nantinya untuk boosтерnya atau vaksin boosternya juga sama, harus Sinovac ya. Nah, kemudian yang Pfizer juga demikian ya, setelah menjalani dari dosis penyuntikan yang kedua ya dengan jarak 6 bulan, sudah berjalan 6 bulan gitu ya, itu juga nanti dilakukan juga booster vaksinnya menggunakan Pfizer. Demikian yang AstraZeneca juga demikian. Kali ini Bapak dan Ibu sekalian, ini nanti ada tambahan, tapi nanti saya jelaskan berikutnya. Ini saya jelaskan dulu yang heterolog. Kalau heterolog, nah, tadinya misalnya Moderna ini, ya sudah 2 kali dosis, kemudian boosternya boleh berbeda, ya. Entah itu menggunakan Sinovac, entah menggunakan Pfizer, ya itu boleh. Kemudian juga Sinovac. Ini misalnya Sinovac pada saat dia vaksin yang pertama, nanti boosternya boleh menggunakan yang berbeda. Nah, ini ada saya berikan tambahan Bapak dan Ibu sekalian. Ini ada ini ya, dok, saya kan sudah 8 bulan lebih katanya. Kok nggak bisa mendapatkan? Bahkan saya mendatangi tempat ini kan baru hari ini tadi ya. Saya mendatangi belum ada keterangan apa-apa. Ya, jadi begini Bapak dan Ibu sekalian. Satu ya, tetap aja prinsip bahwa para masyarakat kita itu tidak bisa menentukan vaksin apa ya, karena sekali lagi dari sejak semula kan kita memang aturan mainnya seperti itu ya, alasan sudah banyak sekali kita sosialisasikan ya. Nah, ada suatu ketentuan juga ya, kalau dari komunitas masyarakat tersebut belum mencapai 60-70% dari jumlah mereka yang memiliki kelayakan divaksin masyarakatnya, ini memang belum diberikan ya katakanlah kesempatan untuk vaksin booster ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi menunggu dulu ya. Jadi masyarakat ini alasannya kenapa? Ini banyak yang menanyakan, kenapa Pak Dokter kok begitu? Oh iya, kita akan sekali lagi ya dengan mengupayakan pemerataan sampai ke tingkat 60-70% dari semua dari mereka yang memiliki kelayakan di vaksin ini akan menuju kepada apa? Menuju tadi yang disebut dengan proteksi masyarakat luas yang bisa melindungi karena sudah tervaksin ya. Ini penting karena dengan adanya misalnya sudah mencapai 60-70% semua yang harus layak divaksin, ini berarti wilayah itu ya atau komunitas ini sudah terlindungi dengan baik ya. Kita kemarin sudah menjelaskan itu berulang-ulang ya. Jadi prinsip ini juga digunakan di dalam program pemerintah untuk vaksin booster ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian yang merasa sudah memiliki ini ya kesempatan karena waktunya sudah lebih dari 6 bulan dari jarak untuk vaksin yang pertama ya sampai lengkap ya, vaksin pertama kan 2 kali penyuntikan ya, nanti untuk booster ini sekali penyuntikan ya, kemudian nanti menunggu lagi sampai perkembangan berikutnya ya kita harapkan ya masyarakat sudah mencapai yang namanya herd immunity secara umum ya, artinya bahwa sudah meredam ya, mungkin sudah kita memasuki new era dalam artian ya tadi ya COVID-19 itu hanya menjadi sesuatu perhatian di tingkat endemi saja ya, tidak menjadi pandemi lagi ya. Kita harapkan tahun ini Bapak dan Ibu sekalian. Dan yang kita lagi optimis lagi Bapak dan Ibu sekalian, kita yuk sama-sama
menuju kepada upaya bahwa Indonesia adalah menjadi leading yang pertama untuk mengakhiri COVID-19 pada tahun 2022 ini, ya, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau itu bisa kita capai, ya ini tentunya kita akan sangat bersyukur ya kepada Tuhan bahwa negara yang Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang tentu kerumitannya jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain ya. Di dalam mitigasi atau menangani COVID-19 ini kita bisa menjadi leading untuk dunia ya, kita harapkan demikian ya. Kita optimis saja Bapak dan Ibu sekalian, tapi dengan catatan ya tadi Bapak melakukan tindakan-tindakan prevention secara cermat, secara ya disiplin ya. Kemudian sisi yang lain saya akan bahas ini Bapak dan Ibu sekalian strateginya apa ya. Oke, kita masuk dalam strategi itu. Nah, tetapi ini karena saya juga harus menyampaikan juga ya, karena himbauan dari Menkes kita ya, bahwa kemungkinan besar mereka-mereka yang terkena Omikron tidak perlu panik ya, selama masih bisa dirawat di rumah ya, atau mungkin di tempat isolasi-isolasi yang katakan mungkin di hotel atau di apa itu, oke dilakukan ya. Nah ini saya menggunakan pedoman secara sederhana ya, saya ulang lagi. Ini dulu juga sudah saya sampaikan pada awal-awal dari bulan-bulan Juni awal ya. Terus saya ulang-ulang ya, karena pada saat itu banyak dari puskesmas sampai rumah sakit, baik rumah sakit rujukan maupun rumah sakit yang dipersiapkan yaitu mengalami kewalahan ya, sehingga mereka-mereka yang memang cukup dirawat di rumah harus dirawat di rumah, tapi dengan pengawasan dan juga dengan apa ya tadi semacam aturan ya atau protokoler yang mohon diikutin ya. Nah ini gambar ini mohon diperhatikan dulu dari mereka yang tanpa gejala ya, karena yang Omikron ini juga banyak yang tanpa gejala ya. Kalau sudah diketahui bahwa tanpa gejala ya tetap harus melakukan isoman ya. Ini minimal 10 hari. Nanti kita melakukan pengecekan lagi. Seandainya sudah negatif itu Bapak dan Ibu sekalian, ya masih kita harus menunggu dulu minimal 1 hari ya, sampai 1 mungkin sampai ya cukuplah 1 hari, tunggu adakah gejala-gejala yang lain ya. Kalau tidak ada, Anda sudah bisa selesai. Tapi nanti kalau misalnya ada gejala, misalnya begitu ya harus diulangi lagi ya. Bahkan mungkin berikutnya harus ditambah menjadi 14 hari ya. Saya kira nggak jadi masalah semacam itu ya. Jadi kita mulai dulu dari pasien yang mereka tanpa gejala ya. Kita menuju dulu untuk yang warna hijau yang di bawah ini Bapak dan Ibu. Kursor saya bisa melihat nih ya. Pasien dengan gejala ringan ya, ini cukup dengan 10 hari plus kemudian 3 atau sampai 5 hari ya untuk betul-betul bebas gejala dan Anda betul-betul sudah merasakan fit gitu ya. Nah, nanti tentunya dianjurkan ini ya tetap melakukan, apalagi kalau yang ini yang bersangkutan walaupun tanpa gejala tapi sudah dinyatakan adanya responsif ya terhadap misalnya pengujian dengan rapid antigen ya misalnya. Nah, ini tentunya dianjurkan nantinya setelah itu dilakukan PCR ya. Ini penting ya untuk sekarang ini semua dari wilayah ini sudah mempersiapkan PCR ya, walaupun PCR yang tadi yang plus dengan marking system tadi, marking system ini mungkin baru dilengkapi untuk PCR di kota-kota besar tertentu ya Bapak dan Ibu sekalian ya. Moga-moga dalam nanti waktu singkat ini juga sudah bisa didistribusikan di tingkat-tingkat kabupaten ya. Untuk apa ya, kembali lagi untuk memudahkan untuk mengetahui adanya tadi penyebaran Omikron tadi ya, karena dengan adanya PCR yang sudah dilengkapi dengan sistem marking tadi itu akan bisa mendetek ya sekitar 6 jam sampai 10 jam lah ya, kira-kira itu sudah bisa keluar datanya ya. Jadi 1 hari itu bisa selesai tergantung dari jumlah spesimen atau orang yang probable diduga gitu ya. Oke Bapak dan Ibu sekalian. Oke ya, itu prinsipnya umum seperti yang kita jalankan sudah. Nah, kita sekarang menuju yang kalau masih atau tanpa gejala, tapi ini yang warna biru ini ya, ini mereka selesaikan juga sama ya. Jadi yang ada gejala atau tanpa gejala, tapi catatan batasnya sampai ringan ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, bagi mereka yang ada peningkatan, tadinya sudah ada gejala atau sebelumnya tidak ada gejala, tapi kemudian
meningkat. Nah, ini tentunya Bapak dan Ibu lihat yang warna merah ini ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini diantaranya kalau anak-anak itu ya misalnya pernapasannya sudah mulai lemah gitu ya, misalnya kurang dari 30 kali dalam 1 menit ya, ini berarti kan anak memerlukan bantuan oksigenasi ya. Nah, ini tentunya harus segera mendapatkan perawatan dengan vaskes ya, fasilitas kesehatan setempat ya. Atau mungkin kalau kita menggunakan pengamatan dengan misalnya ini ya, oximeter ya, ini kalau sudah angkanya di bawah angka 95 ya, misalnya angka 93 atau 92 ya, ini segera tentunya harus mendapatkan bantuan oksigen juga ya. Atau ada tanda-tanda sepsis ya, sepsis itu adanya semacam infeksi yang lain atau adanya komplikasi yang lain, atau yang namanya penyakit bawaannya itu ikut memperparah misalnya, itu tentunya harus segera mendapatkan perawatan secara khusus ya kepada yang besar. Ya saya kira prosedur-prosedurnya sudah terbiasa lah ya kita menjalani selama 2 tahun terakhir ini, sudah punya pengalaman. Tetapi ini saya ungkapkan kembali karena jangan cepat-cepat kalau misalnya ini, tapi ya karena yang terkena Omikron kita harapkan seminimal mungkin, tapi ini hanya jaga-jaga aja gitu ya. Karena juga dari Menteri Kesehatan kita Pak Budi sudah menyampaikan ya, jangan ketika terkena Omikron kemudian jangan langsung minta dirawat di rumah sakit gitu ya. Dengan harapan apa ya, supaya ini rumah sakit ini mempersiapkan, karena kita mengantisipasi pada akhir bulan ini akan terjadi lonjakan yang cukup tinggi ya. Jadi supaya rumah sakit ada preparing-nya ya, ada persiapannya yang baik ya. Dan juga kan tidak perlu kalau seseorang yang mungkin ringan tanpa gejala dan sebagainya itu kan tidak memerlukan ini ya fasilitas kesehatan secara spesifik ya. Jadi bisa di rumah, tapi dengan tadi ya disiplin-disiplin harus betul-betul dijaga. Dan sekali lagi manfaatkanlah untuk selalu komunikasi dengan para nakes maupun juga tenaga kesehatan yang terdekat ya, sehingga koordinasi ini memudahkan ya di dalam evakuasi bila ada hal yang tidak kita inginkan ya, atau bahasa sederhananya terjadi pemberatan gitu ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjut. Nah, tentunya masalah ini kan kemarin sudah kami memberikan gambaran ya. Imunitas ini ada 2 model ya. Model yang pertama adalah model yang bersifat artificial ya. Dalam hal kasus pandemi ini tentunya adalah merupakan kewajiban dari semua pemerintah di negara manapun ya, karena ini sudah global mendunia gitu ya. Nah, ini kewajibannya adalah institusi pemerintah untuk menjalankan sebaik-baiknya. Dan alhamdulillah, puji Tuhan, Bapak dan Ibu sekalian, Indonesia adalah merupakan salah satu 5 negara terbaik di dunia ini ya. Ini patut kita syukuri dan kita terima kasih kepada para dokter, para nakes, para relawan, dan juga masyarakat luas ya. Yang berarti apa? Ya menunjukkan antusiasnya, partisipasinya ya, kesadarannya untuk bagaimana segera mengakhiri COVID-19 ya. Kita ucapkan salut, kita ucapkan ya respect, dan tentunya harus kita lanjutkan menuju kepada upaya Indonesia menjadi yang pertama sebagai negara yang bisa memitigasi dengan baik sehingga kita mengalihkan kebijakan, dan ini tentu sangat diperlukan supaya new era kita segera bisa kita jalankan dengan baik ya. Artinya pandemi itu sudah kita jadikan suatu kondisi pemantauan kesehatan secara normatif hanya sebagai endemi saja ya. Artinya hanya kita mewaspadai secara katakanlah secara reguler begitu, tidak dengan sesuatu yang ekstra memforsir dari seluruh aspek dari potensi kenegaraan ya, yang harus dikucurkan ke situ ya. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, kita bicara tadi tentang masalah dari masalah tadi ya, imunitas tadi ya. Imunitas itu ada yang bersifat artificial, Bapak dan Ibu sekalian, artificial ya tadi sudah kita katakan, dalam suasana pandemi ya itu satu-satunya hanya dengan cara vaksinasi ya. Ini sudah kita mendapatkan pembelajaran ya. Dunia ini sudah beberapa kali terjadi kasus pandemi ya,
tetapi yang memang global di seluruh dunia ini ya, itu baru kasus COVID-19 ya, karena mungkin informasi yang menunjang ya, sehingga seluruh dunia itu bisa melakukan komunikasi maupun juga koordinasi dengan baik ya. Dengan demikian juga moga-moga juga ya ini akan terselesaikan dalam waktu juga yang lebih pendek ya. Kalau kemarin yang terakhir pandemi yang mengguncang di seluruh dunia ya, itu kasus yang ada di Spanyol itu vaksinnya pun baru ditemukan lebih dari 60 tahun ya. Nah, ini tentunya, dan itu pun juga hanya berlaku 1 tahun ya, setiap 1 tahun berikutnya juga harus mereka-mereka yang memiliki masalah imunitas rendah ya, angka titer antibodinya masih rendah ketika dia mendapatkan influenza yang berat, ini harus dilakukan lagi vaksinasi pada tahun berikutnya ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi vaksin kita serahkan kepada institusi pemerintah ya. Nah, kemudian imunitas yang bersifat individual, tadi kan yang bersifat massal ya, atau bersifat katakanlah umum gitu ya. Nah, bagaimana yang bersifat individu ya, tentunya proaktif ya harus Anda lakukan ya. Anda harus melakukan bagaimana ekstra nutrisi ini menjadi satu bagian dari ini menu kehidupan Anda sehari-hari ya, terutama dalam keadaan semacam kondisi semacam ini ya, kondisi di mana kekhawatiran kita cukup tinggi terhadap penularan atau transmisi dari kepada COVID-19 ya, dengan varian-varian yang selalu baru ada dan selalu ada ya. Ini. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, ekstra nutrisi ini ya disertai dengan istirahat yang cukup ya, Bapak dan Ibu sekalian, olahraga yang cukup. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian ya, karena kita juga mengingat selalu saja dalam kehidupan perkotaan ini selalu makanan-makanan ini bermasalah. Masalahnya apa? Ya karena satu ya, dengan adanya proses secara industrialisasi, maka prosesnya ini terlalu berlebihan ya, sehingga baik nutrisinya maupun daya untuk penyerapannya ini menjadi sangat menurun ya. Ini perlu adanya dukungan atau supporting ya. Oleh karena itu NG2Can Kona merupakan suatu pilihan yang sangat simpel, sangat sederhana ya. Hanya kita tetes-teteskan di tempat air minum kita setiap hari sebagai upaya ya untuk meningkatkan efisiensi penyerapan nutrisi ya, membantu untuk detoksifikasi ya, karena sekali lagi makanan-makanan yang kita makan setiap hari ini juga karena sekali lagi tadi ya prosesnya berlebihan, menggunakan juga packing juga yang tidak higienis ya, dan sebagainya. Ini akan memengaruhi apa Bapak dan Ibu sekalian, adanya semacam residu ya. Jadi makanan-makanan yang natural tadinya mudah dicerna oleh tubuh, di metabolisme tubuh, kalau misalnya berlebihan juga akan mudah dikeluarkan tubuh, ini menjadi sangat kesulitan ya. Dia menimbun aneka macam toksin di dalam tubuh kita atau racun dalam tubuh kita ya. Maksudnya racun itu ya racun tadi dari aneka macam yang namanya food additive ya. Dari mungkin unsur penyedap misalnya, pewarna ya, atau ya dimasak yang berlebihan sehingga banyak sekali maaf menjadi sampah ya. Nah, kita sebenarnya dalam hal ini tidak aneh kan, ada makanan yang disebut dengan junk food ya, yang memberikan julukan orang-orang Eropa dan Amerika ya. Ini pun makanan yang kita makan juga selalu banyak sekali unsur junk food-nya ya, karena kita ingin selalu mengikuti pola makanan yang disajikan secara modern ya, sehingga Bapak dan Ibu sekalian adanya supporting dengan NG2Can Kona ya, jamu tetes kita ini betul-betul sangat membantu ya. Dan di samping itu Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah punya pengalaman sekitar hampir 2 tahun ya, karena dari awal ketika kasus COVID-19 dinyatakan itu menjadi pandemi ya di Indonesia pada bulan Maret tahun 2019 kemarin, Bapak dan Ibu sekalian, ya ini NG2Can Kona juga sudah berperan ya, gitu, membantu dengan jargon menjadikan masyarakat sehat menjadi lebih sehat ya, supaya tidak terkena atau terinfeksi atau terpapar dari ini apa namanya virus dari COVID-19 ya. Dan itu ternyata dengan sangat berhasil ya, kita sangat senang sekali karena masyarakat menjadi lebih fokus pada mereka-mereka yang bermasalah dengan komorbid ya. Ini dia lebih fokus ya memperhatikan dari penyakit-penyakit bawaannya ya, sehingga ini akan menjadi otomatis akan menjadi lebih kuat lagi untuk menanggulangi ya atau membentengi dari virus COVID-19 ya, itu dari awal-awal bulan Maret tahun 2019 ya. Kemudian tahun 20 ya, karena sebenarnya COVID itu dimulai Desember 2019 ya, yang saya maksud koreksi ini Maret 2020
ya betul ya 19 ya, karena kita 20 menuju 21 ini baru saja kita masuk ke ya, betul, maaf ya, Maret tahun 2019 ya, karena kami kebetulan pada saat itu juga ditugaskan hampir selama 1 tahun untuk di Jakarta ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi kita harus mewaspadai ya selama liburan panjang dan juga kita kumpul dengan keluarga dan juga kita mungkin sudah mulai banyak activity. Nah ini kalau ada sesuatu gejala-gejala yang kemarin sudah saya sebutkan ya, di antaranya yang mungkin mudah diingat itu ketika Bapak mengalami, Bapak dan Ibu sekalian ini dan juga adik-adik remaja dan sebagainya, ada suatu kelelahan yang tidak ada penyebabnya misalnya itu sampai berhari-hari. Ini segera diperiksakan ya. Atau bahkan mungkin seperti kemarin ya ada gejala-gejala yang agak berbeda nih ya, pusing ya. Pusing di antara pelipis agak bagian atas itu ada kanan kiri nih Bapak dan Ibu sekalian, bukan kalau migrain hanya sebelah aja ya. Kalau ini kanan kiri itu semacam ada kayak mirip kayak migrain tapi lebih agak nyeri ya. Kalau sudah terjadi beberapa hari, lebih dari 3 hari segera ya untuk diperiksakan, kemudian nanti ya kalau bisa nanti dengan PCR ya, apakah ini ada indikasi terkena atau tertular ya Omikron ya. Kemudian juga ada sesuatu kondisi yang dimana ini Bapak dan Ibu sekalian kemarin juga sudah saya ulang-ulang ya dari awal ya dari 5 gejala sampai 7 sampai 9 itu kemarin juga saya sosialisasikan ya. Di antaranya yang agak berbeda itu ketika seseorang mengalami tenggorokan ya. Tenggorokan awalnya hanya gatal-gatal aja ya. Tapi berikutnya Bapak dan Ibu sekalian tenggorokan itu gatal sampai lebih dari 3 hari. Nah, ini kalau sampai jangan ditunggu sampai lebih 5 hari Bapak dan Ibu sekalian. Rasanya agak panas gitu ya. Nah, ini juga merupakan salah satu indikasi yang pada kasus Omikron ya. Kemudian juga Bapak dan Ibu sekalian pada saat Anda mungkin di ruang yang ber-AC begitu ya, Anda mengalami suatu kondisi keringat yang berlebih-lebihan misalnya, tapi disertai dengan agak demam walaupun demamnya ringan. Nah, ini juga sudah mungkin periksakan ya, karena salah satu ini tanda-tanda dari Omikron kemarin ya, yang dari 2 yang kita tambahkan itu ya, itu diantaranya ketika seseorang dalam ruang ber-AC ya, dia mengalami keringat yang berlebihan walaupun demamnya hanya ringan-ringan aja, gitu ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, ini tadi beberapa yang saya sampaikan sebagai cara ataupun tindakan-tindakan sederhana yang bisa kita jalankan secara praktis begitu untuk kita selalu waspada, selalu untuk kita ya membentengi ya bagaimana varian-varian apa saja ya, yang dalam hal ini tentunya Omikron yang sedang ramai kita bicarakan karena sudah mulai merebak ya, untuk berjaga-jaga. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, saya peringatkan ini karena dari beberapa tempat yang kami pantau ini, para lansia ya masih banyak yang ragu-ragu ya. Jadi masih ada ketakutan bahwa wah nanti usia lansia saya ini berpengaruh sekali terhadap vaksinasi. Bapak dan Ibu sekalian, saya mohon ya, dari penelitian pada tingkat internasional, tingkat dunia ya, itu semua vaksin yang dipakai atau diterapkan di masyarakat itu sudah melalui uji klinis ya. Artinya uji klinis itu diujikan secara profesional ya dari para ahli, dari para dokter dan rumah sakit yang kredibel begitu ya. Itu aman-aman ya, tidak pernah memberikan masalah. Jadi mohon para lansia terutama yang memiliki masalah-masalah penyakit bawaan apa saja ya, entah itu masalah kasus jantung koroner, masalah hipertensi, masalah diabetik ya, mungkin masalah gangguan ginjal dan sebagainya. Usahakan ya konsultasi dengan para dokter sehingga dokter nanti bisa membantu ya. Bila Bapak dan Ibu sekalian sudah stabil, itu memang layak divaksin ya. Karena dengan vaksin tadi itu bisa meningkatkan proteksinya ya terhadap kemungkinan virus yang masuk itu memperparah daripada penyakit yang sudah ada ya, dan tidak menimbulkan kefatalan ya, karena di Indonesia tingkat fatalitas ya atau tingkat mortalitas ya kematian itu masih sangat tinggi, dan itu rata-rata Bapak dan Ibu sekalian sekitar 60% lebih itu semuanya kasusnya ada pada lansia, para usia-usia lanjut. Jadi sekali lagi himbauan saya sebagai salah satu orang lansia
yang usianya sudah mendekati angka 70 tahun, itu juga selalu ya berusaha untuk menjadi penyambung dari ya inilah situasi dari lansia. Saya sampaikan dan sedapat mungkin ya setiap saat saya selalu memberikan edukasi kepada para lansia untuk bersemangat, hayo ya. Jadi jangan salah paham ya, jangan menjadi alasan, wah karena ini saya lansia dok, saya ada penyakit bawaan tertentu makanya saya takut vaksin. Itu salah ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian tidak harus takut ya, tetapi berkonsultasilah kepada dokter setempat, dokter terdekat, sehingga bisa membantu ya menstabilkan kondisi dari kesehatan Bapak. Dengan demikian bisa mendapatkan kelayakan untuk divaksin ya. Dengan divaksin itu berarti itu meningkatkan imunitas dan meningkatkan safety ya, keamanan untuk tidak tertular. Seandainya ya ini jelek-jeleknya lah, seandainya tertular tidak menjadi pemberatan ya. Jadi dengan demikian mohon hal ini dipahami benar-benar ya, jangan menjadi suatu alasan. Karena banyaknya simpang siur nih ya, informasi yang tidak lengkap atau tidak jelas gitu ya, sehingga menjadikan bapak-bapak kita, ibu kita, engkong-engkong kita, kakek nenek kita menjadi ketakutan gitu ya. Jangan ditakut-takuti Bapak dan Ibu sekalian, justru mereka harus kita arahkan supaya mereka mendapatkan perlindungan yang terbaik sebagai tanda kasih kita, sebagai tanda hormat kita, sebagai tanda pengabdian kita ya kepada beliau-beliau ini yang sangat berjasa dalam kehidupan kita ya. Jadi mohon mendapatkan atensi dan perhatian yang baik ya kepada sekalian. Oke. Saya kira untuk presentasi kita ini kita akhiri ya. Jangan lupa untuk 3M, 3T dan vaksinasi. Dan sekali lagi selamat tahun baru dan segera kita mengakhiri COVID-19 ya. Terima kasih kepada PT Indotama Mitra Mandiri.